Halo everyone, selamat datang kembali di channel Lasezuak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kali ini aja video review ini tanpa harus live soalnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sahur-sahuri Lasezuak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan membahas anime yang tayang pada tahun 2025 lalu, yaitu Sentai Red Isekai de Boukensa ni Naru, atau bisa disebut The Red Ranger Become an Adventure in Another World, atau dalam translate-nya Red Ranger jadi petualang ing dunia lain. Kalau biasanya kita nonton Sentai atau Power Ranger, mereka sukanya gebuk villain keroyokan. Di anime ini cuma Sentai merahnya doang yang beraksi. Udah solo, di Isekai pula. Sebuah formula yang menurutku cukup fresh, apalagi buat kalian pecinta Sentai. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Asagaki Toko, atau kita panggil aja Red, yang kini berada di Isekai mencari cara untuk kembali ke dunianya sambil membantu banyak orang di sana. Kenapa Red bisa berada di Isekai? Apakah dia meningsoi? Jadi gini, awal episode 1 ini, para Sentai posisinya sudah kayak di final episode, ngelawan final bossnya lah. Sayangnya, karena Megazord mereka rusak parah kena serangan, si Red Sentai nekat maju sendiri. Sentai lain gak ikut karena masih di Megazord. Satset bak buk! Si Red sama final bossnya sama-sama tumbang. Somehow, mengira dirinya mati, ternyata si Red mendarat di sebuah hutan entah berantah dan menyadari dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia asalnya. 6 bulan kemudian, sambil mencari cara untuk kembali, Red menolong orang-orang di Isekai dalam perjalanannya, sampai ia memutuskan untuk membantu Hydra, seorang anak penyihir terkenal yang dulunya punya kuasa di kerajaan. Hydra memiliki tujuan untuk memberikan kebahagiaan dengan ilmu sihir, sedangkan Red yang selalu bacot masalah ikatan, merasa akan dapat membantu Hydra mewujudkan tujuannya, serta dapat membantunya mencari cara untuk kembali ke dunianya. Perjalanan mereka pun menjadi petualangan dimulai, dalam menelik kristal mana yang menjadi misteri karena bermunculan di mana-mana, serta mereka harus siap karena akan banyak sekali ancaman yang akan menghambat mereka. Apakah Red dapat kembali ke dunianya selama ia bersama Hydra untuk mewujudkan tujuannya? Kenapa Red bisa nyasar ke Isekai? Apa ada orang selain Red yang nyasar ke Isekai juga? Mengapa orang di Isekai masih begitu primitif soal teknologi? Dan bagaimana Red dapat bertahan hidup di dunia Isekai yang apapun bisa terjadi di sana? Apakah anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Ya, terutama buat kalian pecinta Sentai atau Power Ranger. Mungkin buat kalian yang merasa aneh dengan Sentai belakangan tahun ini, justru anime ini sebuah anomali yang nggak kalah nyeleneh. Tapi coba deh tonton, mungkin kalian akan sama sepertiku yang jadi intens nonton sampai habis. Namun, aku tidak merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton bersama keluarga di hari Minggu. Selain karena desain heroinnya, anime ini sepertinya bukan untuk tontonan anak-anak. Aku yakin kalau kalian nonton sendirian pun, kalau pas orang tua kalian lewat, mesti bakal ketepaan adegan you know lah. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama, pertanyaan kita yang akhirnya diwakilkan juga. Karena ceritanya masuk Isekai, orang dari Isekai sendiri juga mempertanyakan segala hal dengan logika mereka. Kenapa ada ledakan di setiap berpose? Mengapa kalau berubah begitu berisik? Dan masih banyak lagi. Yang kedua, lagu opening dan backsound yang bikin semangat dan betah nonton, walaupun adegan Henshin dan summon senjatanya repetitif. Yang ketiga, visual artnya yang lumayan cakep, seperti Dungeon, perkotaan, hutan, dan sebagainya. Yang keempat, selalu ada adegan action di setiap episodenya. Walaupun animasinya B aja, serta banyak ledakan, cahaya laser saat layar di mana-mana. Namun hal ini bisa aku maklumi karena memang dari animenya sendiri pembawaannya banyak komedi. Yang kelima, desain monsternya maupun musuhnya. Ya, ini masalah selera aja sih. Yang keenam, dihadirkannya animasi chibi di beberapa adegan, terutama pas adegan komedi atau pas lagi ngomel, yang buatku sebagai penonton jadi nggak bosan. Yang ketujuh, aku salut dengan autor anime ini, juga para seiyunya, yang berhasil menciptakan karakter di anime ini begitu ikonik. Nggak hanya soal desain karakter, sifat mereka yang begitu kontras, yang berhasil membuatku cukup demen menonton anime ini. Mantap lah. Yang kurang kusuka dari anime ini yang pertama, ini agak kebalikan dari yang kusuka kedua dan keempat. Karena MC kita ini seorang Sentai, maka akan selalu ada adegan Henshin, summon Megazord, summon senjata, yang animasinya repetitif. Paling-paling beda latar aja, yang ngabis-ngabisin durasi. Yang kedua, fanservice yang tanggung. Hydra, si penyihir heroin kita ini memang desain karakternya punya body gitar Spanyol, namun sayangnya hanya sebatas itu aja menariknya. Sutradara kurang memanfaatkan daya tarik Hydra, ya paling-paling awal episode doang dikasih lihat pantat, tete, itu pun bentar doang berapa detik. Untuk karakternya ada Asagaki Toko atau biasanya dipanggil Red, MC kita. Walaupun karakternya berisik dan bacot mulu masalah ikatan, namun pembawaannya yang optimis dapat menarik banyak karakter.
Masih nggak jelas kenapa ia bisa terpilih jadi Red Sentai. Hydra, mbak-mbak penyihir top root yang berbakat soal sihir-sihiran. Ia masih memegang teguh amanah ayahnya untuk membawa kebahagiaan dengan sihir, walaupun sepertinya mustahil. Teltina, putri kerajaan sebelah yang masih ngebut melakukan pekerjaannya makan bibit sihir. Logi, mas-mas sendiri yang sangat setia sama Teltina. Ia begitu nggak suka sama Red karena takut tersaingi. Rania, penerus ketujuh Amit yang kalau pakai topeng keberadaannya jadi beda. Poseidon, pelayannya Hydra. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan yang pertama, kenapa sejak awal teman-teman MC nggak cari cara untuk mencari MC yang berada di isekai? Maksudku gini, jelas-jelas tiap episode Red nge-summon Megazord dan mereka notice di akhir episode. Coba aja ke-summon di mana kek, apa kek? Yang kedua ini kayaknya sih, menurutku si Amin ini presentasi dari Kamen Rider. Gimana enggak? Sistem berubahnya aja pakai buckle. Terus telapak kakinya ada logonya dan rider kick-nya aja kayak Kamen Rider Vice. Yang ketiga, kita masih belum tahu bagaimana cara Red untuk dapat kembali ke dunianya. Namun dari cara Hydra memanfaatkan sihir dan ikatan aja, mereka dapat memahami konsep summon-mensummon. Untuk rating ada di layar ini ya. Sentai Red Isekai merupakan anime dengan unsur Sentai Isekai yang cukup menarik. Endingnya masih gantung karena tujuan villain di isekai ini sendiri masih gak jelas, tapi komedi yang disajikan cukup oke. Sayangnya fanservice-nya dikit banget, padahal tema-tema isekai pasti dikasih banyak isinya. Gimana, sudah selesai ngasih tugasnya? Sudah selesai dengan yang sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat aksen. Jangan lupa like, comment, barangkali kalian mereka suka apa di next video. Thank you everyone, bye.